15 waktu Indonesia Barat. Nomor punggung Hernandez tadi angkat ke belakang, berbahaya, coba dikuasai, ada Mbappe di situ. Emas dan perak diraih oleh Malaysia, Muhammad Najib. Karena campuran Tontowi Ahmad, Liliana Nasir akhirnya lolos ke perempat final turnamen bulu tangkis Denmark Terbuka 2018. Inilah dinamika olahraga sore. Hanya di Pro 3. Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Rudi. Tidak terasa pelaksanaan pesta olahraga terakbar Olimpiade Tokyo 2020 beberapa saat lagi akan berakhir dengan diisi perjalanan para atlet dari seluruh dunia untuk mengejar prestasi demi bangsa dan negaranya. Perjuangan juga dirasakan 28 atlet Indonesia dari 8 cabang olahraga di Tokyo dengan hasil membawa pulang 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pendengar dinamika olahraga sore hari ini Minggu 8 Agustus 2021, Radio Republik Indonesia menyuguhkan edisi spesial. Kami akan berbincang bersama dengan pahlawan kontingen Indonesia, yakni peraih medali emas bulu tangkis ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Dan untuk itu kami telah tersambung bersama keduanya di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, sambil menunggu tersambung bersama dengan Greysia Poli dan Apriani Rahayu untuk kita berbincang bagaimana perasaan mereka berdua tampil di Olimpiade dan menorehkan prestasi, menyumbangkan medali emas untuk menjaga tradisi perolehan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Kami sebelumnya akan hadirkan terlebih dahulu ucapan selamat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas keberhasilan keduanya. Terima kasih. Selamat sore, Grace dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Jujur, ya, jujur saya sangat bangga, dan apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-degan waktu set pertama. Nyaris terkejar tadi ya. Ya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Ya, selamat juga untuk pelatih Enggian. Selamat. Ya. Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, sangat semuanya bangga terhadap Grace dan Apri. Ya. Selamat sekali lagi. Saya tunggu di istana nanti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uko. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dirgahayu Indonesia dan 72. Merdeka. Merdeka.
masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore. Hanya di Pro 3. Gold medalists and Olympic champions, Indonesia. Kim medalist Olympic champion, Indonesia. Gracia Poli and Apriani Rahayu. Ya, demikian tadi pendengar, kita ikuti bersama bagaimana kegembiraan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika mengetahui bahwa pasangan bulu tangkis ganda putri Indonesia Gracia Poli yang berpasangan dengan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Dan tentunya keberhasilan itu, kebahagiaan itu juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahwa negara ini masih bisa berbicara banyak di kancah internasional melalui cabang bulu tangkis atau melalui dunia olahraga. Dan pendengar, kami telah tersambung bersama dengan keduanya, yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu, pasangan ganda putri Indonesia yang telah menyumbangkan medali emas pada ajang Olimpiade Tokyo 2020. Selamat sore Mbak Gracia, selamat sore Mbak Apriani. Selamat sore. Sore. Ya, pertama kami ucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang diraih Anda berdua dalam Olimpiade kali ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Musashino Forest Sport Plaza Tokyo, Jepang kala itu. Ya, Mbak Grace dulu mungkin bisa di... Ya, perasaan kami memang waktu itu masih feeling, masih campur aduk. Tapi harunya kami bisa mendengar lagu Indonesia Raya itu diiringi musik, terus kami sambil nyanyi, itu hal yang tidak akan kami lupakan seumur. Ya. Kalau dari Mbak Apriani, apa yang dirasakan ketika mendengar lagu kebangsaan kita berkumandang di sana? Ya pasti tidak menyangka ya. Terus dengan perasaan haru juga. Terus kayak oh gini ya rasanya. Terus dan balik sama juga sama yang Kak Grace bilang, kita nggak akan lupa momen itu sih seumur hidup. Iya, baik. Ketika itu banyak masyarakat kita menyaksikan secara langsung, menantikan dengan ketegangan, dak-dikduk juga, demikian pula dengan Pak Presiden yang menyaksikan pertandingan Anda berdua. Apakah itu menjadi suatu beban bahwa Anda berdua adalah salah satu atau satu-satunya ketika itu yang masih berkesempatan untuk memperoleh medali emas untuk Indonesia? Bagaimana beban yang Anda rasakan? Dari Gracia dulu mungkin silakan bisa diceritakan ketika itu bagaimana tekanan bebannya. Ya, beban itu memang mungkin harus ada juga, tegang itu harus ada juga, karena itu yang membawa kami ada adrenalinnya melakukan yang terbaik. Tetapi yang perlu digaris bawah di sini adalah kami harus berusaha untuk meminimalkan semua pikiran-pikiran yang negatif di dalam bebannya itu. Ya. Jadi kami hanya ingin berpikir positif, membawa beban itu menjadi suatu pikiran yang positif, sehingga ada energi yang tersalurkan di lapangan yang kadang di luar nalar kami. Ya, kalau dari Apri sendiri apa yang dirasakan? Apakah itu menjadi suatu beban yang benar-benar sangat sulit untuk bisa diterima ketika itu? Kalau saya pribadi sih, saya tidak memikirkan tekanan itu ya. Maksudnya tekanan itu pasti kan ada, hanya aja kan saya mau mikirin tuh match per match aja. Ya. Mau ingin menang gitu. Jadi pada akhirnya kalau mikirin beban itu keberapa gitu. Jadi nggak terlalu mikirin beban itu. Jadi lebih kayak gimana nih gue main di lapangan bisa menang match per match. Ya, dan ternyata itu terjawab semuanya itu ya untuk Apri dan juga Gracia. Ya, tetapi gini, kita melihat masyarakat kita menyaksikan partai demi partai yang Anda ikuti di sana. Ketika itu Anda juga berhasil mengalahkan bahkan ganda putri unggulan nomor 1 dunia.
Dan tentunya apakah itu juga sudah Anda merasa bahwa saya memang sudah harus mendapatkan medali emas untuk momen kali ini? Sudah terpikir tidak setelah bisa berhasil mengalahkan ganda putri Cina itu? Bagaimana, Grace? Enggak sih, maksudnya Jepang. Nomor satu itu Jepang, ya, mohon maaf, bukan Cina. Ya, itu bagaimana ketika Anda mengalahkan dalam partai itu, apakah itu sudah bisa meyakinkan, berarti kesempatan untuk medali emas sudah ada di tangan kita? Seperti yang aku bilang tadi, saya setuju bahwa kami hanya memberikan satu pertandingan dan tidak menganggap kami menganggap lawan kami semua itu superior. Yeah. Dan tapi yang harus bawa di sini bahwa kami menganggap diri kami adalah salah satu dari superior. Jadi lawan yang takut buat mereka, kami menghadapi mereka itu mereka adalah lawan yang takut buat kami. Yeah. Itu yang membuat kami tidak jumawa ya dalam setiap pertandingan yang kami jalani, menyelesaikan hari demi hari. Ya, kemudian ke Apri, bagaimana mengimplementasikan semangat dari Greysia Poli tadi untuk tetap bisa bertahan di semifinal, bahkan di final, bahkan menjadi yang terbaik? Kalau kayak gitu sih lebih ke mikirin fokus ke diri sendiri. Kan saya sudah tahu tuh pasti kan Kak Grace ada kemauan, ada pasti ini segala macam. Jadi sayanya itu harus fokus sama diri saya sendiri. Yeah. Jadi bisa terbentuklah permainan di lapangan, terus juga komunikasi juga, bukan hanya di lapangan aja. Gitu. Yeah. Di luar lapangan juga pastinya. Baik, ketika pertandingan berlangsung, banyak netizen yang juga menyampaikan pertanyaan atau komentar ke kami ketika itu. Di antaranya adalah ketika di partai final ini, waktu melawan di semifinal, waktu melawan pasangan Korea Selatan, ada momen Greysia meminta Apri untuk menarik napas. Apa memang seperti itu? Ketika itu memang melihat bahwa pasangan Anda, Apri, itu cukup tegang untuk menghadapi partai semifinal. Jadi dari awal pertandingan bukan hanya partai semifinal babak pertama, yang mungkin di sini mungkin saya lebih berpengalaman, jadi saya hanya mengingatkan kepada Apri untuk gimana ya, kontrol pikiran, kontrol suasana hati. Jadi saya selalu bilang ke sebuah lapangan bahwa kita harus hati-hati, seirama pas main, punya pemikiran yang sama, walaupun kita ada salah tujuan ya, ada salah tujuan pas lagi main, ada yang hati satu sama lain, tapi kita harus cepat balik kita satu sama. Dan yang kedua ada psikolog yang kita terapkan di lapangan, seperti juga buang napas, tarik napas, seperti kayak gitu. Jadi yang di semifinal yang terekam di kamera itu adalah sebenarnya cuma salah satu cara supaya Apri bisa tetap pada on pitch-nya juga. Yeah. Kan kelihatan kan. Jadi saya selalu bilang sama Apri, kalau misalnya saya kelihatan mukanya tegang, tolong kasih tahu saya, sadarin saya. Nah, saya akan mengingatkan Apri, begitu juga kelihatan waktu tegang. Mungkin kan kita nggak sadar ya, kita nggak sadar kalau mungkin kita lagi cemberut, kita lagi out of control. Jadi partner itu adalah gunanya untuk mengingatkan satu sama lain. Yeah. Rekam kamera seperti itu. Kalau dari Apri sendiri, masukan seperti itu tuh bagaimana sih? Itu penyemangat atau justru malah membubarkan konsentrasi? Bagaimana itu? Enggak penyemangat, cuma saya kan Kak Grace tahu karakter saya ya di lapangan. Dengan saya berteriak terus kayak disuruh kayak supaya ini harus gerak gitu. Jadi emang Kak Grace tahu udah tahu karakter saya di lapangan. Jadi pada akhirnya saya juga bisa menerima dengan baik gitu. Iya.
kalian ini kan belum lama ya dipasangkan. Ketika itu juga dalam kondisi yang mendesak, langsung maju ke turnamen di Korea seingat saya dan menjadi juara. Dalam waktu yang tidak bisa cukup lama untuk mempasangkan kedua pemain. Ini bagaimana sih kalian bisa menjadi kompak seperti ini? Maksudnya waktu pertama kali pertandingan begitu. Ya, mulai dipasangkan sampai sekarang dengan waktu sekitar beberapa tahun dengan event-event penting dan berprestasi, berbicara banyak di sana. Bagaimana itu menyikapi atau ya membuat suasana kekompakannya itu tipsnya seperti apa? Yang pertama mungkin dari sisi, kalau dari sisi dan sisi, saya rasa kami berdua mempunyai kemampuan yang setara. Kami secara dan mental, fisik dan mental. Tapi yang lebih saya tekankan di sini waktu berpartner dengan kami adalah di mental. Jadi saya ingin apa yang saya sudah belajar, yang saya sudah alami, hal-hal yang kemarin dulu yang sudah terjadi, itu saya bisa bagikan ke Apri. Itu dan kebutuhannya karena respon Apri itu cepat, dan dia mau menerima semua masukan dan dia mau belajar, sehingga itu yang bisa mempercepat prestasi kami dan hasil-hasil di lapangan. Saya rasa itu kuncinya di dalam partnership berdua. Kalau Apri sendiri bagaimana membangun suatu kekompakan, karena kalian ini kan dari sisi usia jauh, kemudian masuk pelatnasnya pun juga dengan waktu yang berbeda, langsung maju ke event-event dunia. Bagaimana untuk bisa meng-create kekompakan bersama dengan Grisya ini, Apri? Iya, pada saat itu sih saya hanya mau untuk tahu. Jadi saya selalu nanya ke Kak Grace, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus rubah. Jadi dari situ terbentuklah komunikasi yang baik juga dengan Kak Grace gitu. Maksudnya dengan saya juga mau belajar gitu loh, Mas. Jadi pada akhirnya itu terbentuk sendiri sih. Iya. Gitu. Ya, kita kembali ke pertandingan final kembali ya. Ketika momentum kemenangan Anda berdua, pasangan Cina menghampiri Anda, berbicara. Mungkin boleh disampaikan, apa sih yang mereka sampaikan ketika itu? Kemarin sih mereka bilang don't cry. Kenapa harus menangis? Kamu udah jadi juara, kalian bagus. Itu jadi itu aja yang kata-kata itu yang mereka coba menghibur kami waktu kami lagi sedang terharu. Ya. Tapi dikasih tahu bahwa kami ini menangis karena sangat bahagia sekali waktu itu. Iya. Seperti itu. Dan Anda pun juga sering kan, Grace, menghampiri pemain lawan untuk memberikan semangat. Seperti itu juga kan setelah pertandingan usai itu. Iya, betul. Ya. Memang seperti itu, bahkan kalau sempat di lapangan kadang sempat teks mereka. Iya. Setelah habis. Dan ada lagi catatan dari partai final Anda, bahkan ini sempat menjadi viral di media sosial, yaitu Anda berdua melakukan selebrasi TikTok. Nah, ini siapa yang punya ide duluan, tahu-tahu bisa seperti itu dan tertangkap kamera, dan saat ini pun masih mudah dicari oleh netizen di internet. Ini gimana ini ceritanya? Saya tahu kok kalau Anda itu memang aktif di TikTok gitu kan. Telah tercipaya seperti itu. Ya, gimana? Apri, saya nggak pernah video TikTok Apri. Tapi Apri kalau nggak salah 3 malam, setiap malam tuh, hampir setiap malam tuh selalu video TikTok. Setiap malam? Kebetulan kami kamarnya kan berbeda, tapi cuma sebelah-sebelahan. Dia kirim TikTok, mungkin untuk kita ketawa-ketawa kali ya. Nah, terus pas saat malam sebelum final, saya gantian kirim video TikTok ke dia. Sebentar. Jadi di malam pertandingan, sebelum pertandingan penting itu kalian berdua TikTokan di kamar masing-masing? Bukan. Lihat, nontonin aja. Iya. Nah, terus kemudian idenya siapa itu tahu-tahu ada di tengah lapangan? Nah, terus saya bilang, besok nih buat fun-fun aja ya.
ini kita tiktokan ini gelap jadi main. Tapi gini, itu gerakan kalian tuh bisa kompak. Kelihatannya udah sering melakukan gerakan itu atau mungkin latihan sebelumnya kok bisa kompak Itu begitu? Apri yang jago. Oh Itu gitu. Apri yang ngajarin saya. Enggak. Iya. Ya. Jadi saya sengaja saya balikin. Nah. Ayolah joget di sini gitu. Yang penting kan ada TikTok dari putra putri bangsa yang terbaik. Nah itu menjadi viral sekarang di dunia dan sudah terjawab juga siapa ternyata pencetusnya, dan malam-malam mereka sering melihat video TikTok untuk bisa menyemangati juga sudah terjawab juga. Nah kemudian kalau di luar lapangan kalian sekompak ini nggak sih? Iya. Di luar Gimana? ya kok maksudnya kompaknya itu kayak gimana ya? Ya, kalau di lapangan kayak kelihatan sekali menyatunya, bagaimana chemistry-nya udah terbentuk. Kalau di luar lapangan itu sering jalan bareng, ngobrol bareng atau bagaimana sih? Kalau di luar lapangan sih kita lebih banyak ngobrol aja. Kalau seumpama kayak bareng gitu kan pasti kayak Kak Grace juga ada acara, saya Yeah. juga ada acara. Lebih Tapi biasa selalu lebih komunikasi. ya. Tapi maksudnya padahal sebenarnya kita di luar lebih, kalau lagi sehari-hari ya lebih banyak bercandanya daripada seriusnya. Oh. Jadi ya sekali kalau memang ada hal penting harus kami obrolin, ya untungnya kami akan ngobrol. Kalau di luar profesi kalian, kalau kalian bertemu, apa sih yang biasa diobrolin? Kalau boleh tahu, ini juga ingin yang banyak tahu. Apakah saling curhat begitu, bukan? Enggak sih, kadang-kadang ngobrolnya tuh suka kadang-kadang nggak jelas, nggak jelas bercanda. Oh begitu. Ya tukang Iya. bercanda siapa ini, Apri? Gracia atau jangan-jangan Apri sendiri? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Iya, dua-duanya Mas. Oke, ini kembali lagi ke ajang Olimpiade. Bagi kalian atau bagi atlet, Olimpiade ini kan sesuatu yang luar biasa. Pertama 4 tahunan, belum tentu bisa menjadi yang terbaik, dan belum tentu pun juga kalau akan di tempat yang sama akan bertemu dengan lawan yang sama. Apa menurut kalian yang membedakan Olimpiade dengan series BWF lainnya atau kejuaraan penting lainnya? Dari Apri dulu. Ya, kalau saya sih kan ini Olimpiade pertama saya. Ya. Jadi pada saat itu saya sebelum berangkat memang Kak Grace juga sudah komunikasi dengan saya apa yang harus dipersiapkan, dan ini kan Kak Grace juga tidak bilang harus ini harus itu ya, soalnya kan memang Kak Grace bilang sama saya itu lo harus bisa rasain, lo rasain aja sendiri. Jadi pada saat itu saya nggak mikirin kayak ini Olimpiade pertama gue terus kayak langsung beban gitu. Enggak, jadi kayak ini jadi Olimpiade pertama, ayo makin semangat gitu. Jadi nggak mikirin, jadi kan pas berangkat itu saya nggak mikirin itu pertandingan kayak Olimpiade gitu, enggak. Kalau dari Gracia sendiri? Iya, memang Olimpiade itu bukan salah satu tapi pertandingan atau achievement yang paling tinggi di dunia olahraga, khususnya bulu tangkis. Olimpiade itu kalau saya dengar sama senior saya itu memang ajaib, tidak pernah kadang-kadang yang juara tidak pernah terpikirkan. Kayak gitu, jadi ada sakralnya, ada kayak Olimpiade ini kayak ada sesuatu hal yang kita pikir ya kayak sakral gitu. Untuk jadi Olimpiade ini kayak jadi semua atlet di dunia pengen sekali tampil di Olimpiade, masuk aja di Olimpiade. Itu udah sebuah kebanggaan tersendiri jadi Olimpiade, karena memang sulitnya masuk Olimpiade ini. Itu dari ranking 1 sampai, kalau di bulu tangkis itu 1 sampai 17 kami harus masuk rankingnya. Dan itu mempertahankan itu luar biasa sulit. Karena banyak banget tantangan dan pengorbanan yang kami harus lakukan di sini untuk mencapai hasil tertinggi di Olimpiade. Ya, karena banyak atau harus melalui berbagai seleksi untuk bisa tampil di Olimpiade. Itu memang tidak mudah sekali bagi salah satu cabang olahraga bulu tangkis ini. Jadi apa saya mau tambahkan adalah Olimpiade kali ini adalah sangat apresiasi pada teman-teman atlet semuanya di seluruh dunia, karena Olimpiade yang
nggak normal di situasi pandemi yang seperti ini. Lawan kami itu bukan hanya di gelanggang olahraga pas Olimpiade, tapi justru lawan kami yang kelihatan. Jadi kami harus bagaimana harus menjaga diri kami sendiri sebelum kami melawan musuh kami di lapangan. Baik. Ya, ini saya ke Grace ini atau juga mewakili pertanyaan publik yang saat ini juga cukup ramai. Dengar katanya setelah Olimpiade Greysia Poli tidak akan lagi bermain badminton atau sudah saatnya menggantungkan raketnya. Betul nggak seperti itu? Kalau bermain badminton gantung raket kayaknya nggak akan, lamanya juga nggak akan. Masih bingung kan? Artinya karena badminton itu adalah bagian dari hidup saya nggak akan ganti raket saya akan tetap main sampai umur saya 50, saya akan tetap main badminton. Tapi kalau ditanya kapan saya akan berkarir, nanti saya pasti akan kasih jawabannya itu ya kira-kira 1 bulan atau 1 hari kan belum. Kalau dari Apri gimana? Jika ternyata pasangan Anda ini meninggalkan Anda, bagaimana? Atau gantung raket nantinya? Gimana ya? Kan saya juga mengerti ya Kak Grace juga dengan umur yang sekarang dan juga udah bersuami. Ya tidak mungkin kan saya memaksa Kak Grace terus main. Ayo Kak main terus sampai umur 35. Kan nggak mungkin. Ya baik. Ya, kalau boleh suruh memilih, rekomendasinya siapa nanti pengganti Greysia? Oh, kalau itu saya nggak bisa jawab sih. Oke. Jadi semua dari pelatih. Baik. Pelatih yang lebih tahu. Ya. Baik. Untuk keduanya, bonus kalian kan mengalir dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Bisa nggak diceritakan atau diapakan nanti bonus-bonus tersebut? Pastinya ditabung di saya kayak investasi lah pasti Mas. Kan kita juga atlet kan nggak selamanya jadi atlet juga, nggak ada benar-benar pintar mengelolanya. Ya. Kalau untuk Greysia? Ya sama dengan apa yang aku bilang juga. Baik. Kemudian rencana setelah turnamen Olimpiade, apa yang kalian atau yang akan dilakukan nantinya dalam waktu dekat ini? Ya kami masih ada tanggung jawab yang lain. Kami masih ada Sudirman Cup, Uber Cup, World Tour, dan rangkaian turnamen BWF lainnya di tahun ini. Jadi dulu yang kami pikirkan sampai akhir tahun. Ya. Baik, ini dalam rangka Hari Kemerdekaan sebagai penutup juga perbincangan kita. Mungkin ada kesediaan dari Grace ataupun juga dari Apri untuk memberikan ucapan Dirgahayu HUT ke-76 Republik Indonesia. Misalnya kayak gini, saya Grace, saya Apri, saya peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dengan harapannya seperti apa. Silakan. Biar nanti ini bisa kita putar dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi barengan aja ya Mas ya? Nggak apa-apa, barengan juga. Ya. Iya barengan aja. Jadi gimana? Ya. Halo, saya Grace Murti. Saya Apreni Rahayu. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Yang selalu Kak lanjut. Keren banget. Coba diulang. Jadi misalnya saya Grace, saya Apri, di Pro 3 ini kami mengucapkan Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia dengan harapan seperti apa? Iya. Oke. Bilang Bri. Ya, diulang. Halo pendengar Pro 3. Seperti itu. Halo pendengar Pro 3. Saya Apreni Rahayu. Saya Grace Murti, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Di Dirgahayu ke-76 Indonesia ini kami ingin menyampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengisi kekosongan. Mas, oke aja deh. Bisa deh. Iya. Berarti ulang ya? Diulang aja. Kamu terus ini, ya? Iya dong, ini kan peraih medali emas. Ayo, gimana ini? Ayo.
Langsung aja ya, halo saya Apren aja gitu ya. Ya, dari awal. Halo pendengar Pro 3 gitu. Halo pendengar Pro 3, saya Apren Rahayu. Saya Grace Poli, Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Sekiranya Indonesia semakin maju. Dan apa Kak? dan ke apa Kak? Mas ini di itu Biar dilanjutin sama Semoga olahraga Indonesia semakin maju dan memberikan prestasi yang lebih lagi. maaf ya Mas, udah ke 30. Justru saya ini senang banget saya dengan peraih medali emas lagi saya bicara ini. Kapan lagi saya bisa udah blank iya, kapan lagi bisa ngerjain peraih medali emas kita ini. sekali lagi mudah-mudahan terakhir ya. Ya. Karena kami udah terlalu banyak interview sehingga udah sedikit konslet ininya nih. Oke. Ya. Kalau begitu, terima kasih Gracia Poli dan terima kasih juga untuk Apriani Rahayu. Sukses untuk kalian dua. Terima kasih untuk prestasi yang sudah kalian berikan untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Salam olahraga untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Jaya. Iya. Jaya. Jaya. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Gracia Poli dan Apriani Rahayu.